yaitu kita harus mempunyai kandang karantina dan juga kandang sortir. Nah, fungsinya apa dari dua kandang ini? Nah, yang pertama untuk Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam setong dara untuk kawan-kawan semuanya. Jumpa lagi bersama saya di channel Peternak Kampung Mandiri, channel yang membahas seputar peternakan ayam. Nah, di video kali ini kawan-kawan, saya itu ingin berbagi tentang 5 tips sukses beternak ayam. Nah, untuk kawan-kawan saya ucapkan banyak-banyak terima kasih yang sudah mensupport channel ini, yang sudah like, komen maupun subscribe. Saya doakan semoga kawan-kawan selalu disehatkan dan dilancarkan segala urusannya. Nah, ini kawan-kawan, ini adalah ayam yang masih dalam proses pembesaran. Yang awalnya itu ada sekitar 40 ekor. Nah, ini sudah sisa 14 ekor. Nah, rencananya yang 40 ekor itu kawan-kawan. Nah, rencananya kawan-kawan untuk yang 40 ekor itu mau dibesarkan sampai umur 5-6 bulan. Nah, akan tetapi kawan-kawan kemarin itu ada yang mencari ke sini kawan-kawan untuk membeli. Nah, makanya sekarang untuk ayam pembesarannya tinggal segini kawan-kawan. Nah, kita langsung saja kawan-kawan ke pokok pembahasan kita. Jangan di skip, disimak baik-baik kawan-kawan. Nah, seperti apa tips sukses dalam beternak ayam kampung itu. Nah, kita akan membahas satu persatu kawan-kawan. Nah, yang pertama itu kalau misalkan kita baru ingin memulai, nah, kita harus tahu kawan-kawan waktu dimana harga dari ayam itu akan tinggi kawan-kawan. Karena kalau di desa itu seperti di tempat saya ini kawan-kawan, ada waktu-waktu tertentu dimana harga dari ayam-ayam itu akan meningkat, akan mahal kawan-kawan. Nah, salah satu contohnya itu seperti di bulan puasa sampai mendekati lebaran. Nah, biasanya waktu-waktu itu harga dari ayam kampung itu akan meningkat, akan mahal. Nah, kita harus memulai kawan-kawan di mana masa panennya itu pas mendekati suasana lebaran. Kalau misalkan kita baru ingin memulai. Nah, sebenarnya banyak hari-hari besar, tidak hanya pas lebaran saja kawan-kawan. Akan tetapi banyak hari-hari besar di mana itu akan meningkatkan harga jual dari ayam kampung ini kawan-kawan. Nah, selain itu kawan-kawan, kita juga perlu untuk mempunyai teman-teman yang biasa menjadi pengepul kawan-kawan. Dari situ kita akan mengetahui kapan harga dari ayam-ayam kampung itu akan meningkat. Biasanya kalau pengepul itu sudah tahu kapan waktu ayam itu akan harganya itu akan mahal. Tips yang kedua, seperti yang sering saya sampaikan di video-video sebelumnya, kalau misalkan kita ingin memulai baru mau merintis dalam beternak ayam, yaitu dalam pemilihan bibit. Kita harus memilih bibit yang unggul kawan-kawan, karena itu sangat berpengaruh besar terhadap peternakan yang kita jalani. Nah, sebenarnya untuk hal ini kawan-kawan sudah banyak mungkin kawan-kawan peternak yang sudah mengetahui kalau misalkan dalam pemilihan bibit itu harus memilih bibit-bibit yang unggul. Akan tetapi apakah kita ngerti, apakah kita tahu tips-tips cara memilih bibit yang baik, cara memilih bibit yang unggul itu seperti apa? Nah, di video sebelumnya itu sudah saya jelaskan mengenai cara memilih bibit yang berkualitas. Nah, jadi dari situ kalau misalkan kita ingin memulai, ya kita harus cari bibit-bibit yang berkualitas. Dan yang ketiga kawan-kawan, yaitu pemberian pakan, di mana pemberian pakan ini harus tepat sesuai dengan kebutuhan
nutrisi ayam. Karena setiap ayam itu memiliki kebutuhan-kebutuhan nutrisi yang berbeda. Setiap ayam, setiap umur itu juga kebutuhan nutrisinya itu berbeda-beda. Jadi kita harus memahami itu kawan-kawan, supaya usaha yang kita jalani itu bisa menguntungkan bagi kita. Kalau dari istilah lainnya bisa dibilang sukses dalam beternak ayam. Kita harus mengetahui hal-hal seperti itu. Karena sebagian besar ada hanya sekedar memelihara ayam, akan tetapi tidak mengetahui kebutuhan nutrisi dari ayam-ayam yang kita pelihara. Dan selanjutnya kawan-kawan, yaitu struktur kandang. Jadi kandang itu harus luas, sejuk, dan juga kering. Ini yang harus kita benar-benar perhatikan, karena ini berpengaruh besar terhadap kesehatan ayam. Kalau misalkan kita memelihara ayam, akan tetapi kandang yang kita gunakan itu tidak sesuai dengan tingkat populasi ayam yang kita pelihara. Nah, ini akan berpengaruh besar terhadap kesehatannya, terhadap pertumbuhannya itu sendiri kawan-kawan. Karena ketika dalam satu populasi itu terlalu padat, nah ini akan mengakibatkan pertumbuhan ayam itu akan terhambat, dan besar kemungkinan untuk terserang penyakit itu lebih besar. Karena ketika dalam satu kandang itu sudah padat, nah ini akan mengakibatkan suhu kandang itu akan meningkat. Kalau misalkan suhu kandang itu sudah meningkat, maka besar kemungkinan juga ayam-ayam kita ini akan cepat terserang oleh penyakit atau mudah terserang penyakit. Jadi kita harus memperhatikan struktur kandang yang kita buat, baik dari luasnya ataupun tingkat kelembapannya. Jadi kita buatkan kandang yang kering, yang sejuk, tidak lembab, tidak panas. Dan yang terakhir kawan-kawan, ini juga tidak kalah pentingnya, yaitu kita harus mempunyai kandang karantina dan juga kandang sortir. Nah, fungsinya apa dari dua kandang ini? Nah, yang pertama untuk kandang sortir, ketika dalam satu populasi itu ada ayam yang memang pertumbuhannya lambat, entah itu memang faktor dari ayamnya ataupun faktor dari kalah pakan. Nah, kita lakukan penyortiran terhadap ayam-ayam itu kawan-kawan. Jadi kita pisahkan dari populasi itu, kita pisahkan dari populasi itu untuk ditempatkan di kandang sortir. Nah, nah jadi dengan begitu ayam yang pertumbuhannya lebih lambat, entah itu kala dipakan, nah itu akan memperbaiki proses pertumbuhannya kawan-kawan. Kalau misalkan kita lakukan penyortiran seperti itu, biasanya dalam satu populasi itu pertumbuhannya itu tidak seimbang, pertumbuhannya itu tidak sama kawan-kawan. Pasti ada yang lebih besar, ada yang lebih kecil. Itu dipengaruhi beberapa faktor juga. Ada faktor memang dari ayamnya, ada faktor karena dikena bulian dari ayam-ayam yang lain. Yang ketiga ada faktor dari kalah dipakan. Karena dalam satu populasi itu pasti ada yang menjadi penguasa kawan-kawan. Jadi seperti itu. Nah, untuk kandang karantina kawan-kawan, tujuannya itu apa? Nah, ketika ayam yang kita pelihara itu ada yang sakit, entah itu ada yang cedera karena menjadi korban kanibal atau yang lainnya, nah kita lakukan karantina tersendiri. Kalau misalkan kita ambil contoh, dalam satu populasi itu ada ayam yang sakit. Kalau kita tidak lakukan karantina mandiri, nah ini akan cepat menular ke ayam-ayam yang lain. Jadi itu pentingnya kita mempunyai kandang karantina. Ketika sudah ada ayam yang memang kondisinya itu sudah lesu, lemas, dari segi makannya juga berkurang, nah kita harus segera lakukan karantina. Kita lakukan penanganan khusus terhadap ayam yang masuk di kandang karantina. Entah itu ayam yang sakit, entah itu ayam yang jadi korban dari kanibal atau kena bully dan sebagainya. Nah, jadi itu kawan-kawan 5 tips sukses beternak ayam kampung. Nah, jadi itu kawan-kawan 5 tips sukses dalam beternak ayam kampung.
Nah, semoga video ini bisa bermanfaat untuk kita semuanya. Tujuan kita di sini hanya untuk berbagi apa yang kita ketahui berdasarkan fakta yang ada di lapangan. Kita jumpa lagi di next video kawan-kawan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.